Intro dulu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sama saya Sitanisi Deso. Gimana kabar sobat semua? Baik-baik saja ya. Oke, kali ini saya akan berikan tutorial bagaimana cara ganti konektor cas. Tentunya metode ini digunakan untuk mengatasi HP yang tidak mau dicas. Ya, kali ini kita akan belajar bareng-bareng ya. Dan khusus untuk teman-teman semua yang baru menyukai atau ingin belajar servis HP. Ya, langkah awal kita tambahin fluk dulu di konektor casnya, karena kita akan angkat konektor casnya. Nah, ini saya pengangkatan konektor menggunakan blower Quick 850 analog. Lalu saya gunakan di setelan anginnya 3, lalu panasnya 375. Tembak terus seperti ini sambil dipegang pinset di konektor casnya, dan jika bisa digoyang, tinggal jengatkan. Lalu ini sudah terlepas. Setelah itu kita tambahin fluk di bekas kaki PCB. Tujuannya supaya kita tambahin timah yang baru. Lalu setelah dia tercampur, otomatis timah menjadi lunak ya. Karena jika kita tidak tambahin timah yang baru, timah bawaan pabrik itu keras. Otomatis saat pemasangan menyulitkan untuk proses presisinya. Nah, ini kita solder ulang di kaki-kakinya. Lalu kita tambahin lagi timah di lubang kanan kirinya. Ini yang paling utama ya. Kaki kelabang itu ada 4 di konektor cas. Rata-rata ada 4. Lalu kita fokuskan dulu di kakinya ini. Tambahin timah lalu solder dengan kawat. Kawat ini biasanya untuk menyedot ya, namanya solder wick. Lalu kita tinggal tempelkan di mata ujung solder ya, yang panas, sehingga lubang terbuka. Ya, tujuannya apa? Supaya saat pemasangan konektor cas yang baru itu lebih presisi. Jadi penggantian konektor cas ini faktor yang paling utama. Bersihkan di tiap lubangnya. Kecuali jika kita pemasangan dengan blower ya. Tanpa seperti ini tidak masalah. Namun kelemahannya kalau masang dengan blower, itu bisa melelehkan plastik di bagian tengah konektor casnya. Untuk menghindari dan menjaga keawetan ya, tentunya kita pemasangan disarankan seperti ini. Bersihkan kakinya dan lubang. Nah, ini kelihatan ya, ada 4 lubang itu yang paling utama kita sedot timahnya. Lalu setelah itu kita siapkan konektor cas pengganti. Untuk konektor cas itu umumnya universal. Jadi buat teman-teman pemula, ini wajib hukumnya punya stok seperti ini. Namanya konektor cas universal. Biasanya ini dijual murah guys. Jadi kalau di toko online tuh hanya sekitar 2000, 3000. Yang penting punya stoknya ya, minimal 3 lah. Lalu kita presisikan, kita posisikan sebaik mungkin ya, sebelum kita solder. Oke, sebelum kita pasang konektor cas yang baru,
kita mesti rapiin dulu kakinya, karena kalau konektor cas baru tuh masih kuning ya kakinya. Kita akan kita solder dengan tambahin timah ya. Tambahin fluk dulu di kaki konektor cas yang baru, lalu kita solder. Umumnya itu ada 5 kaki, itu semua kita solder ya. Solder seperti ini. Tujuannya saat kita nanti pasang lalu kita solder itu lebih mudah nyatu di kaki PCB. Ya, ini saya rasa cukup. Setelah itu lalu kita presisikan seperti ini. Nah, kalau udah seperti ini simpel saja, kita tinggal solder dan kuatkan. Ini tentunya dijamin awet, dijamin no problem, karena tentunya saat pemasangan kita hindari blower ya atau pemanasan. Kaki dan bahan plastik yang ada di tengah konektor cas itu aman ya, kita tinggal kuatkan ya dengan cara nyolder. Nah, ini penyolderan seperti biasa ya, kita tambahin dengan timah gulung seperti ini. Untuk timah gulung usahakan yang cari mekanik ya, brand mekanik, itu lebih lunak, lebih cepat nyatu. Nah, seperti ini tembak disolder tiap kakinya, kita tutupi lubang di kaki kelabang ya. Jika dia masih terdapat lubang, kita tinggal tekan sambil kita solder. Jangan lupa untuk kaki di bagian tengah, itu yang paling utama. Nah, ini untuk pemasangan dan penggantian metode yang seperti ini lebih rapi ya, lalu lebih aman terhadap panas atau yang bisa mengakibatkan meleleh ya. Nah, untuk mata solder ini usahakan panas ya. Ini saya rasa cukup untuk pemasangannya, tinggal dibersihkan. Bersihkan menggunakan thinner hingga sisa fluk udah nggak ada ya. Nah, ini penampakannya. Jadi kaki ada 4, kaki kelabang dan kaki jalurnya itu ada 5. Nah, ini saya rasa jika sering berlatih, buat teman-teman semua yang baru belajar pasti bisa. Dan hindari pembelian satu paket papannya untuk konektor cas, karena itu sangat berpengaruh ke kinerja yang lain kayak sinyal, mic. Usahakan ganti saja konektor casnya. Nah, ini semoga bisa dijadikan manfaat dan bisa bermanfaat ya buat teman-teman semua. Terima kasih atas supportnya selama ini dan sampai jumpa. Siap terima nota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.